Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti jalan buntu? Kayak ada dinding besar yang nggak kelihatan, tapi jelas banget menghalangi langkahmu. Nah, terobosan hidup adalah momen ketika dinding itu, entah bagaimana caranya, tiba-tiba runtuh. Hal yang tadinya terasa mustahil mendadak jadi mungkin. Bayangkan ini, kamu sedang mencoba menyelesaikan Rubik yang rasanya nggak mungkin selesai. Tiba-tiba, setelah sedikit usaha tambahan, klik, semuanya pas. Itu terobosan. Tapi ingat, terobosan nggak terjadi hanya karena kamu melamun di sofa. Perubahan nyata terjadi kalau kamu bertindak, bukan cuma berpikir. Lalu apa yang bikin terobosan itu muncul? Kadang-kadang, pemicunya datang dari arah yang nggak terduga. Misalnya, sebuah percakapan inspiratif dengan teman yang bikin kamu merasa, wah, kalau dia bisa, aku juga bisa. Atau kehilangan, atau pengalaman baru yang mengguncang hidup dan memaksamu untuk berubah. Atau bisa juga melihat orang lain menjalani hidup yang lebih baik dan bertanya pada diri sendiri, kenapa bukan aku? Terobosan itu seringkali dimulai dari momen kecil, tapi dampaknya bisa besar banget. Dan kabar baiknya, kamu nggak harus menunggu selamanya untuk merasakannya. Dalam video ini, kita akan membahas 3 kunci utama untuk menciptakan terobosan. Siap untuk membongkar dinding-dinding itu. Mari kita mulai. Kunci pertama, state, keadaan mental dan emosional. Pernah bangun pagi dengan mood jelek dan hari itu rasanya kayak salah semua? Atau sebaliknya, kamu pernah merasa begitu bersemangat sampai tugas yang biasanya berat jadi terasa enteng? Itu karena state atau keadaan mental dan emosional kamu punya kekuatan besar untuk memengaruhi hidup. Keadaan ini ibarat kacamata. Kalau kacamatanya bersih dan jernih, dunia terlihat penuh peluang. Tapi kalau lensanya kotor, segalanya terlihat suram, bahkan masalah kecil jadi terasa seperti kiamat. Saat kamu berada dalam state yang positif, alias energik, optimis, dan fokus, pikiranmu lebih jernih dan solusi lebih mudah ditemukan. Tapi kalau state-mu kacau, bahkan hal sederhana bisa bikin frustrasi. Tenang, ada trik sederhana buat mengubah suasana hati dan pikiran. 1. Lakukan aktivitas fisik. Serius, bergerak bisa bikin perasaan berubah drastis. Jalan-jalan, lompat-lompat kecil, atau bahkan senyum aja udah cukup buat ngeriset mood. 2. Temukan lingkungan yang mendukung. Kalau kamu terus-terusan berada di sekitar orang negatif, nggak heran kalau suasana hati ikut suram. Cari teman, tempat, atau suasana yang bikin kamu semangat lagi. 3. Fokus pada apa yang ingin dicapai. Jangan terjebak memikirkan masalah, ganti fokusmu ke solusi. Pertanyaan sederhana seperti, apa langkah kecil yang bisa aku ambil sekarang, bisa bikin perubahan besar. Jadi, kalau kamu merasa stuck, coba ubah dulu state-mu. Kadang bukan masalah yang terlalu besar, tapi cara kita melihatnya yang perlu disesuaikan. Kalau mood kamu udah on fire, yakin deh, jalan keluar akan lebih mudah terlihat. Kunci kedua, story, cerita yang kita yakini. Kamu tahu nggak kalau ada cerita di dalam kepala kita yang terus-menerus diputar ulang, kayak playlist favorit? Masalahnya, cerita itu nggak selalu menyenangkan. Kadang malah bikin kita terjebak di tempat yang sama. Misalnya, kamu lagi pengen mencapai sesuatu, tapi di kepala terus-terusan terdengar suara, aku udah coba segalanya, nggak ada yang berhasil. Ini kayaknya bukan buat aku deh. Nggak mungkin aku bisa. Boom, itu dia, cerita negatif. Cerita ini kayak jaring laba-laba yang halus tapi kuat banget. Mereka mengikat kita, membuat peluang besar di depan mata jadi nggak kelihatan. Psikolog menyebut ini blind spot, tapi aku suka menyebutnya jebakan pikiran. Untungnya, cerita di kepala kita itu bisa ditulis ulang. Kamu adalah penulisnya kok. Caranya? 1. Kenali cerita lama. Stop sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Apa sih cerita yang aku percaya sekarang? Kalau ceritanya penuh kata tidak bisa atau mustahil, berarti sudah saatnya diganti. 2. Tuliskan cerita baru. Nggak harus langsung sempurna kok. Mulai dari mengganti narasi kecil. Dari aku gagal terus menjadi pengalaman ini membuat aku lebih kuat. Dari nggak ada jalan keluar
menjadi aku sedang menemukan cara baru. 3. Percaya sama cerita baru itu. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi ingat, keyakinan dibangun dengan pengulangan. Cerita yang sering kamu katakan ke diri sendiri lama-lama akan terasa nyata. Cerita itu seperti kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Kalau kacamatanya buram, dunia terlihat suram. Tapi kalau kacamatanya penuh warna optimisme, hidup jadi terasa penuh peluang. Jadi, yuk, mulai ganti cerita yang bikin kita stuck dengan yang bikin kita terbang tinggi. Kunci ketiga, strategi. Strategi yang tepat. Oke, jadi kamu udah punya state yang keren, semangat, fokus, dan penuh energi. Kamu juga udah nulis ulang cerita hidupmu dengan narasi yang memberdayakan. Sekarang, saatnya bicara soal strategi, alias how to. Karena tanpa langkah konkret, semuanya cuma jadi wacana kan? Tapi, tahu nggak, banyak orang terjebak dalam kesalahan besar. Mereka buru-buru cari strategi, tapi lupa beresin state dan cerita dulu. Hasilnya, mereka punya rencana, tapi gagal mengeksekusi. Kenapa? Karena pikiran mereka masih penuh keraguan, dan energi mereka belum mendukung. Strategi itu penting, tapi cuma bekerja kalau dasar-dasarnya kuat. Ibaratnya, kamu nggak bisa bikin rumah kokoh kalau pondasinya rapuh. Lalu, gimana caranya memilih strategi yang tepat? Jangan khawatir, berikut cara-caranya. 1. Pelajari dari yang sudah berhasil. Kamu nggak perlu menemukan roda lagi. Cari orang yang udah sukses di bidang yang kamu inginkan, dan lihat langkah-langkah mereka. Bukan buat ditiru 100%, tapi untuk dijadikan panduan. 2. Mulai dari langkah kecil. Jangan langsung mikir tentang hasil besar yang bikin kewalahan. Fokus aja pada langkah pertama yang paling sederhana tapi penting. Misalnya, mau hidup lebih sehat? Nggak perlu langsung maraton, cukup mulai dengan jalan kaki 15 menit setiap hari. 3. Uji dan perbaiki. Strategi itu bukan sesuatu yang kaku. Kalau nggak berhasil, jangan menyerah. Evaluasi, perbaiki, dan coba lagi. Fleksibilitas adalah kunci. Contoh simpelnya, banyak orang tahu strategi diet, makan sehat, olahraga, istirahat cukup. Tapi kenapa tetap banyak yang gagal? Karena mereka belum mengubah pola pikir, state, dan keyakinan story mereka dulu. Jadi ingat ya, strategi itu seperti peta. Tapi kamu cuma bisa menggunakan peta dengan baik kalau kamu punya kendaraan, state, dan tujuan jelas, story. Kalau semua udah selaras, nggak ada yang bisa menghentikanmu buat sampai ke tujuan. Tetapi, kamu tahu kan, perjalanan menuju terobosan hidup nggak selalu mulus. Kadang rasanya kayak naik gunung dengan ransel yang penuh batu. Nah, di sini kita bakal bahas batu-batu itu, hambatan yang sering bikin kita stuck, dan gimana cara melepaskannya. Hambatan pertama, tirani, bagaimana, atau tyranny of how. Pernah nggak kamu punya mimpi besar, tapi langsung tenggelam dalam pikiran, bagaimana caranya ya? Fokus berlebihan pada bagaimana, seringkali malah bikin kita lumpuh. Karena, ya, kita belum punya pengalaman atau langkah konkret untuk mulai. Solusinya? Jangan pusingin bagaimana dulu. Mulailah dengan kenapa. Apa alasanmu ingin melakukannya? Kalau motivasimu kuat, langkah-langkahnya akan muncul seiring waktu. Hambatan kedua, blind spot psikologis. Ini semacam kebutaan kecil yang bikin kamu nggak bisa melihat peluang, bahkan yang ada di depan mata. Biasanya, ini disebabkan oleh keyakinan negatif seperti, ini nggak mungkin, atau aku nggak cukup baik. Cara melawannya, sadari keyakinan itu, tantang logikanya, dan gantikan dengan pemikiran yang lebih positif. Hambatan ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan itu seperti tanah tempat kamu tumbuh. Kalau tanahnya penuh nutrisi, alias orang-orang yang suportif dan positif, kamu bisa berkembang dengan subur. Tapi kalau tanahnya gersang, alias dikelilingi oleh kritik dan pesimisme, susah banget buat tumbuh. Jadi, cek lingkaran pertemananmu. Kalau terlalu banyak tanaman penghambat, mungkin saatnya cari ladang baru. Terus, bagaimana mengatasi hambatan ini? 1. Jangan takut mulai kecil. Setiap langkah kecil adalah kemenangan.
Daripada pusing sama bagaimana, coba ambil tindakan sekecil apapun. 2. Kenali jebakan pikiran. Kalau kamu merasa stuck, tanyakan ke diri sendiri, apa aku yang bikin ini lebih sulit dari seharusnya? 3. Cari lingkungan positif. Temukan komunitas, mentor, atau teman yang bisa mendukung perjalananmu. Inspirasi itu menular. Hambatan itu wajar kok. Tapi kabar baiknya, semua hambatan ini bisa diatasi. Kamu cuma butuh kesadaran, keberanian, dan tindakan kecil yang konsisten. Siap lepas ransel batu itu dan lanjutkan perjalananmu? Sekarang saatnya masuk ke bagian seru. Gimana sih cara menciptakan terobosan hidup? Tenang, ini nggak butuh sihir atau keberuntungan langka. Terobosan itu bisa diciptakan dengan langkah sederhana, asal kamu tahu caranya. Yuk, kita bedah. 1. Mulai dari keadaan mental atau state. Semua dimulai dari sini. Keadaan mentalmu adalah landasan segalanya. Kalau pikiran dan emosimu nggak selaras, kamu akan kesulitan untuk maju. Jadi berkomitmen untuk energi positif. Mulailah hari dengan hal-hal yang bikin kamu semangat, entah itu olahraga, musik favorit, atau meditasi. Ingat juga ada fokus pada solusi, bukan masalah. Masalah itu nggak usah didramatisir. Lebih baik tanyakan, apa langkah kecil yang bisa aku ambil sekarang? 2. Tuliskan cerita baru atau story. Cerita yang kamu yakini menentukan cara kamu bertindak. Kalau ceritamu penuh dengan nggak bisa dan mustahil, jangan heran kalau hidupmu jadi penuh hambatan. Ubah itu. Jadi kenali cerita lama yang membatasi. Catat pikiran negatif yang sering muncul, lalu tantang logikanya. Cerita baru yang kamu buat harus memberdayakan. Contohnya, dari aku nggak pernah sukses, menjadi setiap langkahku mendekatkan aku ke tujuan. Dari ini terlalu sulit menjadi aku sedang belajar cara yang lebih baik. Cerita baru ini bukan cuma ditulis, tapi harus sering kamu ucapkan dan percayai. 3. Temukan strategi yang tepat. Setelah mental dan cerita kamu selaras, saatnya cari strategi terbaik. Ingat, strategi itu cuma peta, tanpa energi dan tujuan yang jelas. Peta itu nggak berguna. Belajarlah dari mereka yang sudah berhasil. Cari tahu bagaimana mereka melakukannya dan sesuaikan dengan situasimu. Mulailah dari langkah kecil yang konkret. Mau lari maraton? Mulai dengan jogging ringan. Mau sukses karier? Mulai dari memperbaiki CV atau memperluas jaringan. Terapkan dan perbaiki terus strateginya. Strategi yang nggak berhasil bukan berarti gagal, itu cuma sinyal untuk mencoba cara lain. Terobosan itu bukan sesuatu yang terjadi sekali lalu selesai. Itu adalah proses, gabungan dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jangan buru-buru, nikmati prosesnya. Jadi langkah-langkah ini adalah peta perjalananmu. Dengan keadaan mental yang kuat, cerita yang mendukung, dan strategi yang tepat, terobosan bukan lagi mimpi. Itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sekarang tinggal tanya diri sendiri, kapan aku mulai? Hidup itu penuh liku, kadang bikin senyum, kadang bikin kepala cenat-cenut. Tapi di balik semua itu, selalu ada kesempatan untuk berubah, untuk menciptakan terobosan. Dan kabar baiknya, terobosan itu nggak butuh keajaiban, melainkan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Hidup seringkali memberikan tantangan untuk mengundang kita berubah. Mungkin sekarang kamu sedang di titik sulit atau merasa stuck. Tapi ingat, tantangan adalah panggilan untuk bertransformasi, untuk menemukan versi terbaik dirimu. Jadi apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini? Mungkin menulis cerita baru, mengubah pola pikir, atau sekadar mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Pilihan ada di tanganmu. Ingat kata kunci ini, not another day. Jangan tunggu besok, karena terobosan dimulai sekarang, dengan satu keputusan kecil yang bisa mengubah segalanya. Hidup adalah perjalanan, dan kamu adalah pengemudinya. Jadi, ayo ambil kemudi dan buat jalan baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.